Oke, selamat pagi adik-adik ya, dan salam budi luhur ya. Oke, ini merupakan pertemuan pertama di mata kuliah Pak Hengki ya, Technopreneurship ya. Harusnya pertemuan pertama ini dibarengi dengan semangat yang baru ya. Jadi biar kuliahnya semangat. Pada pertemuan pertama ini, Technopreneurship, Pak Hengki akan menjelaskan apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ya, tata cara kuliah kita ya, sama seperti kayak semester-semester kemarinnya, tugasnya 20%, UTS-nya 30%, UAS-nya 40% ya. Nanti Technopreneurship ini adik-adik Pak Hengki akan paparkan ya sesuai dengan RPS. RPS itu Anda bisa download ya di website mahasiswa, situ detail 16 pertemuan mau ngapain aja udah ada. Pertemuan pertama nanti sampai 8 UTS itu kita akan membahas ke pasar modal. Pertemuan 9 sampai 16 nanti kita akan membahas proses bisnis dan kita buat bisnis proses menggunakan bisnis model ya sebelum kita membuat model untuk startup ya. Jadi intinya nanti UTS-nya Anda itu ke pasar modal, UAS-nya nanti Anda ke model bisnis startup. Apa itu? Ya minimal di mata kuliah Technopreneurship ini di akhirnya Anda sudah bisa langsung terjun ya, bisa terjun transaksi pasar modal ya, misalnya saham dan sebagainya, ada warrant ya. Dan yang terpenting adalah di sini kita akan membahas juga, jangan sampai lupa, intinya di Technopreneurship adalah Anda menjadi seorang Technopreneurship. Artinya setidaknya Anda minimal memahami bagaimana cara kerja membuat sebuah startup ya menggunakan model bisnis. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan menyamakan persepsi dulu. Kenapa perlu mata kuliah ini Technopreneurship? Ya. Revolusi industri 4.0 ya 4.0 ini sekarang udah berkembang lagi menjadi revolusi industri 5.0. Yang jadi masalah begitu adik-adik ya, yang jadi masalah adalah kalau negara lain udah berkembang beberapa apa namanya sudah berkembang ke industri 5.0, contohnya adalah Jepang ya. Jepang itu udah berapa tahun yang lalu udah masuk ke 5.0 ya. Itu adalah beberapa negara di luar ya. Kalau kita masih 4.0. Nah, kita sebagai perguruan tinggi dituntut ya menjadi salah satu agen dari perkembangan ekonomi. Beda kalau dulu kampus itu adalah tempat kita belajar, tetapi sekarang adalah dituntut menjadi agen perubahan ekonomi atau agen perkembangan ekonomi ya. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Ya, itu poin ketiganya. Fulfilling people expectation, ya, lure of the university. Jadi kampus ya dituntut sebagai boosting innovation juga, ya, termasuk juga ada penggerak ekonomi kreatif, ya. Nah, ini kita tahu ini adalah revolusi industri 4.0 ya. Salah satunya adalah penggunaan big data yang masif dan penggunaan teknologi wireless. Kita tahu sebentar lagi kita akan menyongsong revolusi industri 5.0. Jepang sudah masuk masyarakat sociality ke 5 berapa tahun lalu ya. Kita masih yang keempat ya. Nah, kita tahu bukan hanya karena faktor pandemi, sebelum faktor pandemi juga wajah kegiatan ekonomi kita juga udah berubah drastis. Ada sharing ekonomi, ada e-education, ada e-government, ada marketplace, ada crowd collaborative, ada online health service. Orang sekarang kalau ngeluh-ngeluh sedikit tidak ke rumah sakit lagi. Orang online, konsultasi online, kepala sakit sedikit online, ya, termasuk konsep smart city, smart manufacturing, ya,
paling gampang adalah yang paling kita pahami adalah marketplace. Ya, sekarang semuanya terhubung. Ya, Anda tahu produk Shopee, OVO dan semuanya adalah gabungan dari marketplace dengan fintech, financial technology. Nah, kita sebagai Anda mahasiswa dan Pak Hengki sebagai seorang dosen, ya inilah tugas kita bersama menciptakan hal-hal baru untuk membantu perkembangan di masyarakat, ya gitu. Jadi kita menciptakan sesuatu, ya. Kalau tidak sampai menjadi sebuah program utuh, minimal ada proses bisnis yang jadi, ya. Kalau sudah jadi proses bisnis, kita alihkan langsung ke model prototipenya, ya. Prototip itu adalah cita-cita kita di apa pada saat ini, ya. Kita nggak usah terlalu mikir yang sampai luas, tetapi kita pikir dulu yang sampai yang untuk provinsi, misalnya Bangka Belitung. Era baru industri ini, industri digital, ya, secara global ini akan menghilangkan 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan. Ya, ngeri. Ini diprediksi tahun 2015 sampai 2025. Kenapa? Ya karena posisinya manusia digantikan oleh mesin atau robot. Itu aja simple. Ancaman yang kedua adalah 65% anak SD sekarang ini yang masih SD, nanti itu mereka bekerja yang sekarang namanya juga belum lahir. Karena teknologi itu cepat, nama jenis pekerjaannya belum lahir, itu salah satu ancaman. Ya, ancaman. Sekaligus juga ada peluang memang, ya. Contohnya, apakah 10 tahun yang lalu kita kenal namanya Instagram? Enggak. Apakah 5 tahun yang lalu kita mengenal namanya TikTok? Enggak. Apakah dulu kita mengenal 10 tahun yang lalu namanya ada namanya Shopee dan sebagainya? Enggak ada. Ya, dulu yang masih kita pakai teknologi SMS, udah tuh ganti dengan BBM, udah tuh diganti dengan WhatsApp. Cepat sekali. Dan kalau tidak mampu inovasi ya sudah. SMS udah jarang orang pakai. BBM Messenger udah mati. Ya, itu faktanya. Artinya sama seperti manusia dengan teknologi. Kalau misal kita nggak bisa mengikuti, ya ujung-ujungnya apa? Kita kalah saing diganti dengan robot atau mesin. Ya, salah satunya adalah teknologi artificial intelligence. Itu jadi masalahnya. Tetapi di sisi lain, selain ada ancaman, ada juga peluang. Ya, peluang. Ya, di dalam era digital diprediksi bahwa pada tahun 2025 dalam jangka waktu 10 tahun yang akan menghasilkan 2,1 juta pekerjaan baru. Wow. 2,1 juta pekerjaan baru loh. Ya. Keren, Pak. Ya, keren. Tapi ingat, yang kehilangan kerjaan 1 sampai 1,5 miliar. Itu, ya. Dengan perkembangan teknologi juga terdapat potensi pengurangan emisi karbon, ya. Karena apa? Sekarang diganti dengan teknologi energi yang baru, ya. Itu. Sebelum kita masuk ke yang lebih dalam adik-adik untuk mata kuliah kita lihat dulu deh. Apa sih yang dicari di industri masa depan, ya. Faktanya ini adalah bukan Pak Hengki yang buat ini faktanya Pak Hengki sumbernya dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, ya, bahwa kalau Anda mau kerja, ini tahun 2020 surveinya, baru ya. Kalau dulu kan apa yang dicari orang? IPK, benar ya? IPK-nya siapa yang paling tinggi dia, karena dia pintar. Tetapi sekarang IPK versinya hanya 15% adik-adik di dalam pekerjaan. Ya. Yang pertama adalah yang 36% adalah complex problem solving. Ya, kemampuan untuk memecahkan masalah di perusahaan. Ya. Atau membuat suatu terobosan, itu yang dicari orang sekarang 36%. Yang kedua 19% adalah social skill. Kemampuan untuk berkoordinasi, negosiasi dengan orang lain, persuasi, mentoring, ya, kepekaan dalam memberi bantuan terhadap orang, ya, emotional intelligence itu 19%. Ya. Bahkan Anda lihat yang paling bawah physical abilities. Fisik itu hanya 4% sekarang. Cantik ganteng itu hanya 4% sekarang di dunia kerja, kecuali memang Anda
memang ditempatkan di bidang-bidang yang memang perlu good looking, fisik. Tapi faktanya ini hanya 4%. Beda tahun 2015 sampai tahun 2020. Or industry. Anda lihat, cognitive abilities 52%. Artinya Pak, IPK yang dilihat dulu tuh. 5 tahun yang lalu kalau kita mau kerja itu IPK yang dilihat itu. Ya. Yang kedua ada sistem skill 42%. Anda lihat yang paling bawah, physical abilities. Fisik itu 31% nentuin Anda tuh diterima atau enggak. Ya. Itu. Ini survei loh, bukan dari Pak Hengki loh ya. Nah, bagaimana kita merespon masa depan? Ya, yang pertama adalah kita harus komitmen meningkatkan ya investasi di pengembangan digital skill. Artinya Pak, kemampuan kita digital itu dinaikin. Ya, selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru, learn by doing. Harus berani melangkah ke depan adik-adik. Ini zamannya adalah zamannya Anda. Kalau Anda ingin jadi orang sukses, ada di tangan Anda. Peluangnya tinggi. Kenapa? Karena yang bisa menggerakkan teknologi adalah orang-orang muda. Ya, yang bisa menggerakkan teknologi adalah orang-orang muda. Mahasiswa-mahasiswa ini. Yang ketiga adalah menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill. Ya, harus banyak ikut sertifikasi. Ya, itu. Yang keempat adalah dilakukannya kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat. Itu kita perlu ya bersama dengan dosen dan mahasiswa harus kolaborasi. Ya, itu. Nah, yang kelima adalah tugasnya Pak Hengki menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skill. Salah satunya adalah mata kuliah technopreneurship. Sudah kita lakukan ya adik-adik ya. Oleh sebab itu mari di mata kuliah ini di awal ini ya di hari yang baik ini ya serius kuliah, menggali apapun yang dikasih sama dosen dimaksimalkan ya, fokus untuk masa depan Anda. Oke, demikian nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.